Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah proyek blockchain yang bernama Flare atau FLR. Ini adalah sebuah proyek blockchain berbasis Ethereum Virtual Machine atau EVM yang bertujuan untuk meningkatkan kegunaan blockchain dengan memberikan akses terdesentralisasi kepada pengembang terhadap data yang valid dari blockchain lain dan internet. Jadi hal ini membuka peluang bagi para developer untuk menciptakan model monetisasi dan use case baru sekaligus memungkinkan aplikasi terdesentralisasi untuk melayani berbagai blockchain melalui satu implementasi saja, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apa yang membuat Flare ini unik, teman-teman? Jadi kalau kita lihat Flare ini memiliki dua protokol interoperabilitas asli yang berfungsi untuk mendapatkan data secara terdesentralisasi dari blockchain lain. Yang pertama, data seri waktu serta API Web 2. Jadi protokol ini dijamin oleh jaringan itu sendiri dengan penyedia data independen yang terdesentralisasi dan diinsentifkan untuk memberikan data yang akurat, teman-teman. Jadi Flare ini berupaya meminimalkan resiko bagi pengguna dan pengembang dengan mekanisme ini. Jadi ada dua keunggulan. Yang pertama adalah state connector, jadi atau data connector, teman-teman. Jadi protokol pertama yang membuat Flare ini unik adalah state connector. Jadi protokol ini berfungsi untuk secara aman mendapatkan informasi tentang kejadian atau peristiwa dari blockchain lain maupun dari internet agar dapat digunakan dalam kontrak pintar di Flare. Jadi informasi yang diperoleh melalui state connector diproses secara terdesentralisasi dan dengan skala besar. Sekelompok penyedia keterangan independen harus mencapai konsensus mengenai validitas suatu peristiwa sebelum peristiwa tersebut dapat diakses oleh aplikasi di jaringan Flare. Jadi dengan ini pengguna dan pengembang desentralisasi aplikasi dapat yakin bahwa data yang digunakan dalam kontrak pintar itu adalah valid dan dapat diandalkan, teman-teman. Jadi keunikan dari data atau state connector ini adalah terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan berbagai blockchain tanpa harus mempercayai satu entitas terpusat, dan hal ini meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam ekosistem dApps yang berjalan di Flare, terutama dalam hal penggunaan data dari sumber eksternal, teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah FTSO, jadi Flare Time Series Oracle, itu singkatannya, teman-teman. Jadi ini ada protokol. Jadi protokol kedua yang mendukung keunggulan Flare ini adalah Flare Time Series Oracle. Jadi FTSO ini menggunakan struktur jaringan Flare untuk menyediakan harga yang sangat terdesentralisasi dan data seri waktu kepada dApp di Flare tanpa bergantung pada penyedia data terpusat, teman-teman. Jadi dengan memanfaatkan jaringan ini, Flare mampu menawarkan harga dan data transaksi yang akurat dari berbagai sumber. Jadi FTSO ini memanfaatkan berbagai sumber data yang disediakan oleh para penyedia independen yang bersaing untuk memberikan data yang paling tepat. Dan ini memastikan bahwa harga yang disediakan adalah representasi yang lebih akurat dari kondisi pasar pada saat ini, teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja kegunaan dari token Flare atau FLR ini, teman-teman? Jadi token FLR ini berfungsi pertama untuk pembayaran gas sama seperti Ethereum, menggunakan Ethereum sebagai biaya transaksi di jaringannya. Jadi FLR ini digunakan untuk membayar biaya transaksi dalam
jaringan Flare. Kemudian ini juga pemegang token Flare ini akan memiliki hak suara dalam tata kelola jaringan, teman-teman. Jadi demikian gambaran tentang Flare ini, teman-teman. Dan dengan adanya informasi ini, pertanyaannya apakah layak bagi kita untuk melakukan investasi di token FLR ini, teman-teman. Kita akan cek langsung di CoinMarketCap. Jadi kalau kita lihat ini, Flare ini dalam 24 jam ini mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan, teman-teman. Jadi pada hari ini, pada saat video ini saya buat, itu Bitcoin mengalami penurunan harga yang sangat tajam karena efek dari perang yang terjadi di antara Iran dan Israel. Tetapi kita lihat di sini Flare malah melawan arus, teman-teman. Ini Flare dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan sebesar 14,27%, diperdagangkan di angka 0,01681 US dollar per satu token FLR. Kemudian dalam market kapitalnya ini menempati peringkat ke-77 dan ini kapitalisasi marketnya mencapai 814 juta US dollar. Dan yang sangat luar biasanya, teman-teman, ini volume 24 jamnya mengalami ledakan yang sangat signifikan, mengalami peningkatan transaksi sebesar 289%. Dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli FLR ini di angka 26 juta US dollar, teman-teman. Kemudian pertanyaannya berapa total supply-nya? Jadi total supply dari FLR ini ada sekitar 102 miliar. Kemudian sirkulasi supply yang beredar ini baru ada di angka 48 miliar, teman-teman. Kemudian coba kita cek untuk harga masa lalu. Jadi kalau kita lihat di sini 2 tahun yang lalu pada tanggal 10 Januari 2023 itu FLR itu sempat menembus angka 0,0797 US dollar. Berarti hari ini sedang koreksi 78%, teman-teman, dari harga ATH. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token FLR ini? Kita akan lihat memakai indikator sederhana, teknikal, teman-teman, yaitu memakai MA50 dan MA200. Namun seperti biasa, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan pembelian atau penjualan token FLR ini, silakan teman-teman lakukan Dior dan lakukan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kalau kita lihat FLR ini pada tanggal 15 Juni 2024 telah terjadi dead cross, teman-teman. Artinya MA50 memotong MA200 ke arah bawah dan ini berarti trennya tren penurunan. Walaupun hari ini terjadi ledakan harga, tetapi trennya masih tren penurunan, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian token FLR, maka menurut pendapat saya kita tunggu momen golden cross, teman-teman. Jadi kita tunggu MA50 memotong MA200 ke atas. Apabila itu terjadi, maka itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian, karena pada saat itu berarti adalah sebuah sinyal atau indikasi bahwa tren penurunan yang terjadi di FLR ini sudah berakhir. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.